Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan bagaimana cara pengerjaan tugas fisika dasar mengenai resultan dengan menggunakan MATLAB. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Mikael Halomuan Siombing. Saya berasal dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau. Nah, sebelum membuka MATLAB, kita perlu tahu spesifikasi laptop yang kita gunakan. Laptop saya menggunakan Acer Aspire 4750Z 32 bit dan MATLAB yang saya gunakan itu adalah versi yang R2015B dengan 32 bit. Jadi sejalan dia dengan baik. Oke, untuk yang pertama kita akan memberikan penjelasan dulu bagaimana apa sih MATLAB itu. MATLAB atau Matrix Laboratory itu digunakan untuk pembuatan program dengan bahasa pemrograman. Sebenarnya banyak lagi seperti Delphi 7, Java, dan lain-lain. Namun pada kesempatan ini kita akan menggunakan MATLAB. Nah, cara yang pertama itu kita akan membuka MATLAB R2015B. Bukanya seperti ini. Nanti akan muncul kotak seperti ini. Pada command window, kita memulai dengan mengetikkan guide. Lalu enter. Tunggu sebentar. Nah, akan ada muncul kotak guide start. Kita pilih blend GUI dan oke. Nah, kita simpan dulu, lalu kita sesuai ukurannya ini. Oke, jika sudah pas. Langkah pertama itu kita akan membuat judul besar. Judul besar dengan cara memilih static text. Yang ini static text, lalu menyesuaikannya ukurannya di mana. Nah, lepas dan klik 2 kali untuk melakukan pengeditan. Pada font size, misalnya kita buatkan ukurannya agak besar, 14. Dengan stringnya kita ganti, contohnya itu tugas 1 dasar. Nama Anda di bawah, misalnya Mikael Halomuan Siombing. Oke, jika sudah pas. Nah, jika tidak nampak, perbesar lagi. Oke, sudah perbesar. Sesuaikan misalkan di tengah. Oke, tunggu sebentar. Oke. Selanjutnya, pada tugas screenshot tugas, kita dituntut untuk membuat panel dengan kotak-kotak yang bukan teks, dan edit kotak juga ada tombol-tombol nantinya. Untuk pertama itu kita membuat panel input dulu untuk angka-angka yang akan dimasukkan. Pilih panel yang ini, lalu letakkan di tempat yang Anda inginkan dengan ukuran yang disesuaikan. Nah, ini pada bagian titel kita ganti misalnya input dengan ukurannya kita tambahkan 10. Nah, di sini kita bentar lagi. Oke, selanjutnya kita membuat teks F1, F2, sudut. Di sini Newton, ini Newton, dan ini derajat. Caranya itu dengan cara mengklik ini. Yang statistik sama seperti yang ini, namun dengan ukuran yang lebih kecil. Pada panel input masukkan ke F1. Ukurannya kita tambahkan dulu sedikit, 10. Ini kita ganti dengan stringnya F1 sama dengan enter. Oke, lalu sesuaikan ukuran dan letaknya. Oke, jika sudah, nah tambahkan lagi ukurannya misalnya 11 untuk F2. Tapi jika mau lebih gampang, kita lakukan copy paste aja. Klik, lalu klik kanan, copy, dan paste juga di input, di panel input. Tunggu. Sudah selesai, letakkan di bawahnya dan ganti stringnya.
enter. Nah, berganti. Selanjutnya kita paste lagi. Di sini ada tulisan sudut. Sudut, ya. Jika udah pas, nah, kita ganti dengan sudut. Enter lagi. Tunggu. Oke, sudah. Posisikan dulu. Nah, kita buat untuk yang satuan. Kita posisikan aja paling pinggir. Misalkan sejajar dengan F1. Di sini kita ganti dengan nah, oke sudah. Selanjutnya kita copy aja yang ini supaya tidak mengganti-ganti lagi dan letakkannya dengan baik. Sesuaikan dengan sejajar F2. Oke, lalu tunggu sebentar. Ya, oke. Nah, ukuran kecil dulu karena panjang tulisannya. Sebentar. Lalu ganti string dengan derajat. Enter. Tunggu. Ya. Perbesar dulu. Oke, sudah mantap tulisannya nya. Sesuaikan. Nah, teks. Itu tempat untuk memasukkan angka-angka untuk melakukan perhitungan nantinya dengan cara ini. Edit text. Kita klik, lalu masukkan di panel input. Sesuaikan ukurannya. Jika udah pas, oke lepas. Kita ganti ininya, font size-nya, misalnya 10, biar lebih besar. Tunggu. Selanjutnya kita ganti stringnya 0. Mengapa stringnya 0? Stringnya saya ganti 0 karena memang ini tuh untuk angka. Jadi ketika kita start, dia otomatis 0 semuanya nantinya. 0. Enter, tunggu. Oke, udah berganti dengan 0. Nah, pada tag ini yang penting. Tag ini kita gunakan untuk rumus nantinya. Jadi misalnya ada rumus, dia harus mendapatkan dulu angka-angka yang di kotak itu. Jadi dia kan butuh tag atau apa kotak yang akan dimintai nantinya. Misalnya pada tag ini karena dia berhubungan F1, kita coba ganti dengan kotak F1 contohnya. Enter. Nah, lalu buat di kotak berikutnya. Kotak berikutnya kita copy aja, lalu pastekan. Oke. Posisikan dulu. Oke. Posisikan dulu. Tunggu. Oke. Nah, tadi akan berubah lagi. Kita ganti misalnya ini karena berhubungan dengan kotak F2. Baru kita buat dengan kotak F2. Bentar, oke. Selanjutnya kita copy lagi. Oke. Tunggu. Ya, ini kita ganti dengan kotak sudut karena dia berhubungan dengan sudut ya. Kotak sudut. Enter. Sip. Selesai. Nah, untuk kotak ini selanjutnya kita buat output itu adalah panel di mana menunjukkan hasil-hasil setelah kita klik tombol. Jadi kita mulai dengan membuat panel lagi. Ini sebenarnya bisa kita copy paste, tapi biar lebih gampang itu kita buat baru lagi. Ini ya, lalu oke. Nah, kita ganti lagi, misalnya ini font size-nya 10, lalu titelnya kita ganti dengan output. Sip.
Nah, pada screenshot yang diberikan oleh asisten dan Bapak, kita di sini ada R, area resultan, dan di sini satuannya Newton, dan di sini area resultannya terhadap F1 terhadap F2. Itu berupa sudut nantinya. Nah, untuk yang pertama itu kita buat teks. Sebenarnya kita bisa copy paste aja. Kita copy dari yang panel ini, kita pastekan. Oke. Oke. Nah, kita ganti. String ganti dengan R sama dengan. Oke. Lalu kita copy lagi. Nah, yang di ini area resultan, jadi huruf kecil, kita copy aja yang kecil ini, derajat. Pastekan. Nah, ganti dengan area resultannya. Area resultan. Sip. Kita perkecil dulu hurufnya. 8 aja. Kita perbesar dikit lagi. Ya. Ini kita buat enter aja di bawah. Posisinya sabar. Lagi. Tunggu. Lagi gerak. Tunggu. Kita copy lagi. Masih Nah, kan, lalu posisikan di bawahnya. Sip. Atau posisi menggunakan. Oke. Ya, sedikit lalak karena memang proses dan video nge-lag. Prosesor misalnya Core i misalnya 2 GB ke atas, dan 3 nya diusahakan juga dengan memori 1 biar tidak terlalu lama. Kita pastikan. Oke, kita posisikan. Selanjutnya kita copy aja ini karena di sini akan tulisan ya, pas. Selanjutnya kita ganti stringnya. Terhadap F1.
sebentar. Oke, kita ganti karena tutup 9. Tunggu. Ini juga kita oke, harap ya. Bentar. Lalu klik kanan, copy lagi, ya paste. Karena memang cukup, tunggu sebentar, masih belum muncul. Pastekan aja. Sudah muncul. Ada ganti dia. Oke, ini kotak hasil. Tekan tombol. Nanti dia di sini akan berubah nantinya. Nah, sama seperti yang ini, kita lakukan copy paste aja dari kotak input, dari panel input, copy, biar agak mempermudah, pastekan di panel output. Nah, sesuaikan ukurannya dan posisi. Karena ini tag-nya juga berfungsi untuk rumus nantinya, kita akan memasukkan tag sama tag untuk ini dengan resultan. Sip, tunggu, sudah ganti. Oke, mungkin udah terganti. Kotak begini. Tunggu sebentar. String tidak perlu diganti 0 dulu. Dan tag ini kita ganti pada F2. Kita buat aja F1.
kita ganti tadi result F1. Sip, udah berganti, kita paste lagi. Ya, muncul. Misalkan nah, ini selanjutnya ketika kita tekan tombol nantinya, ketika kita tekan tombol, nah kita membutuhkan 6 tombol. Ini akses ini letakkan cukup besar, buat cukup besar ya. Lepaskan aja. Tunggu, masih lelet. Oke, sudah berpindah. Nah, namanya adalah tagnya itu adalah sebentar. Nah, ini lupakan aja karena memang tadi agak lelet, jadi otomatis dia akan menunjukkan error. Udah, lupakan aja. Nah, sudah. Lalu kita ganti tagnya. Sebenarnya bisa tidak diganti, tapi lebih gampang diingat, kita coba ganti aja. Misalnya tagnya itu adalah grafik. Udah selesai, biarkan aja. Nah, ini tak perlu diganggu lagi. Nah, selanjutnya kita membuat panel yang berisikan dengan tombol-tombol seperti tombol hitung, ada tombol plot untuk menunjukkan grafik, ada tombol reset untuk mengembalikan semua angka-angka yang sudah berubah. Kita buat dulu panel. Kita buat panel. Ya, kita kurang besar lagi. Nah, kita tulisan di atas karena ya. Oke. Nah, sudah rapi. Kita buat tombol atau button. Ini push button. Push button itu kita gunakan untuk ketika klik tombol, dia akan melakukan perhitungan secara otomatis. Nah, kita buat di dalam ini, kita buat 3, 1, 2, dan yang terakhir 3, karena memang hitung, reset, dan plot. Oke, untuk ini stringnya kita ganti aja. Nah, kita ganti sesuai kebutuhan kita. Kita ganti dengan hitung. Ini kita ganti dengan plot. Dan yang terakhir kita ganti dengan reset. Oke, sip. Oh ya, satu lagi tombol exit untuk mengeluarkan, untuk keluar. Nah, kita buat di sini aja. Kita sedikit lagi. Sip. Nah, kita ganti namanya exit. Programnya akan keluar. Oke. Keluar. Maaf. Exit. Nah, template atau bagian-bagiannya kita udah selesai. Tahap berikutnya kita akan memasukkan rumus. Jadi kita cek dulu satu persatu. Tag para kotak. Yang penting itu adalah kotak-kotak yang ini. Yang ini. Tag-tag masing-masing ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tag penting.
tag yang penting dapat kita pastikan memang tepat kotak F1, kotak dan seterusnya. Oke, ketika sudah selesai, nah yang pertama itu dari yang bunda aja dulu, kita menggunakan rumus untuk yang tombol exit. Jadi ketika kita tombol exit, dia akan keluar. Rumusnya itu begini, sebelum masuk ke rumus kita tekan klik kanan dulu, view callbacks, lalu klik callback. Tunggu sebentar. Nanti akan minta dia akan nge-save dulu untuk kita, jadi kita save dulu pekerjaan kita namakan misalnya Mikael with dash, save, enter. Oke, ketika sudah di enter dia akan muncul. Nah, ini adalah kotak. Jadi kotak editor ini ini jadi kotak editor ini misalnya jadi dia akan dijadikan rumus. Jadi yang kita ketuk inilah rumusnya. Ini semua sudah jadi rumus ya. Nah, untuk pertama ini di kanan tadi callback. Tunggu sebentar. Di kanan view callback. Nah, ini dia. Tuh. Ini tag itu sepatutnya 4. Jadi kita callback ketika close kan. Seperti di klub isi atau speknya dulu sebentar. Jalan juga. Dari kotak rumus
inilah program yang udah kita buat tadi, rupiah. Kita posisikan dulu nanti, kita posisikan. Nah, dia sudah hilang. Rumus kita benar untuk yang pertama. Nah, ini tadi kita oke. Mungkin rumusnya coba dijalan. Ya, yes. Simpan nantinya. Ya. Nah, sudah. Selanjutnya tombol hitung. Untuk tombol hitung ini, jadi tombol ini kita masukkan angka-angka, dia akan terhitung sendiri ke sini. Ada hubungannya dengan rumus-rumus yang diberikan oleh Pak Ronald mengenai resultan. Caranya kita callback dulu. Nah, tunggu. Kita callback dari push button 1 atau tombol tadi. Rumusnya itu seperti ini. Pertama, kita butuhkan dulu misalnya F1 sama dengan rumusnya dengan STR to double. Nah, get, kita tulis get untuk mendapatkan string, dari kotak-kotak ini. Nah, kan seperti yang saya bilang tadi, kita harus mengetahui tag-nya dulu. Jadi apa yang dia tulis di sini akan ditangkap di sini nantinya. Get handles titik. Nah, kita masukkan kotak F1. Selanjutnya kotak F1, koma, yang kita tangkap itu adalah stringnya. Nah, ini property name atau property name. Property name-nya itu apa yang kita tangkap? Nah, stringnya. String apa yang ditulis itu kita akan tangkap. String, lalu tutup kurung. Satu kali lagi. Oke, untuk mengakhiri komennya, titik koma. Nah, kita udah menangkap rumus yang pertama. Kita udah menangkap yang pertama. Selanjutnya kita harus menangkap kotak kedua. Kita copy aja supaya lebih gampang tidak menulis ulang. Lalu pastekan lagi. Itu ini kita tangkap itu kotak F2. Tunggu. Sabar sebentar. Ini kotak F2. Sip. Yang ketiga kita menangkap kotak tag yang di sudut. Tadi namanya kotak sudut. Yang ini itu kalau nggak salah kotak sudut. Sebentar, masih loading. Ini tagnya kotak sudut. Jadi kita namain dulu apa yang sudut sama dengan sama saja. Jadi kita pas saja, tinggal ganti ini misalnya sudut. Ini nah, selanjutnya kita buat sintaks untuk perhitungan.
contohnya yang ini kita buat R, rumusnya itu R, karena rumus resultan itu adalah akar dari F1 tambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 cos theta. Kita bisa mengkonvertnya ke dalam bahasa program itu SQRT. SQRT itu adalah akar, buka kurung, akar dari apa? Berarti F1 kuadrat. Ini angka yang sudah kita dapatkan. F1 kuadrat, F1 titik, penulisannya seperti ini. Pangkat 2 itu kita tulis seperti ini. Pangkat 2 ditambah F2 ini, string ini, F2. Jadi misalnya kita buat ini tampan, di sini juga kita tulis tampan. Jadi sesuaikan. F2 titik pangkat 2 ditambah 2 titik dikali F1 titik lagi dikali F2 titik dikali cos buka kurung sudut dikali pi. Kenapa dikali pi? Ini sama seperti tugas-tugas kita sebelumnya. Pada Excel juga kita menggunakan pi dikali 100 kali pi per 180. Kali 180 per pi. Nah, jika sudah, kita akan coba dulu untuk yang rumus R-nya. Salah. Kita coba lagi yang berikutnya. R. Selanjutnya area resultan. Untuk area resultan itu, misalnya ini kita buat namanya F1. F1 kecil. Rumus area resultan dari F1 itu cos bla 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 sama dengan F1 R pangkat 2 ditambah F1 pangkat 2 dikali F pangkat 2 per 2 kali R F1. Itu kan rumus untuk mencari area resultan dari F1. Jadi kita convert ke rumus itu, langsung kita masukkan akos dikali R titik pangkat 2 ditambah F1 titik pangkat 2 baru dikurang F2 titik pangkat 2 kita kurung dulu per buka kurung lagi 2 titik dikali R titik lagi dikali F2 tutup kurung, sekali lagi tutup kurung, sama seperti Excel kali 180 per pi kali 180 per pi. Selanjutnya tekan ini mengakhiri komen. Nah,
Untuk resultan terhadap F2 juga sama, tinggal mengganti huruf aja. Karena rumusnya itu R pangkat 2 dikali F2 per 2F1 dikurang 2F dikurang F2 per F2 kuadrat, F1 kuadrat maksud saya. Dan ini di sini F1 sesuai rumus. Dan ini kita ganti F2. Nah, setelah dilakukan perhitungan ini, jadi kita akan menangkap hasilnya dan kita akan letakkan ke edit text yang ini. Yang ini. Di rumusnya itu kita set handles dulu. Handles titik. Nah, kita tag-nya. Untuk yang pertama itu result F1, result F1. Masukan itu adalah di bagian string. Dan hasilnya itu adalah yang oke. Sama seperti yang tadi, kita pastikan lagi sama aja. Set handle di kotak yang ini result F1. Oh, ini tadi kotaknya resultan. Nah, ini F1. Ini menyesuaikan yang ini. Hasil perhitungan ini F1. Paste lagi. Terus ini F2 tentunya perhitungan tadi ini. Dan ini result F2 karena kotak yang F2 itu namanya result F2. Tag-nya itu result F2. Oke, sudah bagus dan sudah siap untuk tombol hitung. Kita akan coba run aja. Kita coba run. Jika tidak ada error, tidak akan muncul error. Saya tentukan masuk tadi yang ini misalnya 60 Newton, ini 30 Newton, derajatnya 45 derajat. Jadi kita hitung. Nah, arah resultan terhadap F1 itu yang ini kita ganti lagi 80, hitung lagi. Nah, ini adalah hasilnya. Inilah berfungsi dengan baik dan bisa dites. Kita ganti lagi contohnya 80 10 Newton. Untuk arah terhadap F1 sepertinya ada yang salah rumusnya. Kita cek dulu. Dulu akos 2 titik 80 kali titik penutupnya dan penutupnya. Oh, ini salah. Ini harusnya F1 dan ini harusnya F2. Karena memang itu rumusnya 2R F2 dan untuk yang F1 2R F1. Oke, kita coba run ulang. Kan misalnya ini 60 Newton, ini 80 Newton, dan ini tentunya 45 derajat. Oke, berjalan dengan baik. Arah resultannya itu 65 derajat, 65 Newton, bisa dihitung sendiri. Dan arah resultannya itu 78 derajat terhadap F1 dan 47 derajat terhadap F2. Selanjutnya kita akan menggunakan tombol plot ini. Jadi untuk merealisasikan ke sini dia.
gimana sih grafiknya. Jadi kita akan coba membuat grafiknya. Jadi kita callback dulu lagi yang plot. Untuk yang hitung tadi udah selesai. Tunggu. Oke, callback. Nah, untuk yang apa ini, kita membutuhkan data-data perhitungan dulu. Jadi kita copy aja dulu dari rumus yang ini sampai ini aja, tanpa di set. Kita nggak perlu set karena itu udah tugas yang hitung. Tapi kita perlu perhitungannya dulu. Nah, untuk selanjutnya kita gunakan kita akan memproyeksikannya ke akses tadi. Caranya itu sama x dulu, x-nya 0, x0, x1, x10, x1. Ini adalah rumusnya y 0. Untuk x1-nya sama dengan 0 bagi x2 untuk y1-nya y1-nya titik. Oke, untuk rumus perhitungannya selanjutnya x2 untuk y2-nya tinggal ganti dengan tan aja. Nah, ini nama tag dari grafik yang kita buat tadi kalau misalnya namanya grafik terus kurung dan titik koma. Nah, tinggal dimasukkan, tinggal diproyeksikan. Caranya itu buat proyeksikan x, y
koma lagi X1Y1, koma lagi X2Y2, kurung aksis kali R R 1 ya, lalu tinggal di proyeksikan nama legend. Garis pertama itu adalah S1, koma lagi garisnya S2 R, oke, run, kita coba run, kita coba masukkan sudut masanya ini 36 Newton dan sudutnya 45 derajat. Nah, sudah dapat. Kita lakukan plot untuk mendapatkan grafiknya. Bentar. Nah, grafiknya kira-kira ini. Tapi tombol yang kita salah kita callback, push button 2 dan itu adalah push button 2. Ya betul, kita ulang lagi. Nah, kita masukkan lagi misalnya 7 Newton, 50 ini 35 derajat, hitung, dapat, terus tekan plot. Nah, inilah kira-kira bentuk grafiknya, untuk grafik yang kita dapat. Nih. Jadi kira-kira seperti ini, misalnya kita ganti lagi misalnya 45 derajat. Nah, plotnya juga akan berubah. Ganti 80. Plotnya akan berubah. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan buat fungsi reset. Reset itu ya gampang juga, kita cuma men-set doang. Set doang. Jadi intinya ketika kita tombol reset ini, kita set di sini 0 kembali. Dan ini juga kita kembalikan seperti semua, X-nya 0, Y-nya 0. Juga grafik plotnya. Kita callback dulu. Nah, rumusnya itu tinggal. Jadi set handles kotak F1, koma di bagian stringnya. Nah, yang kita ganti itu 0. Jadi hasilnya semua 0 nanti. Jadi akan terreset. Kita copy aja sebanyak 6. Oke, ini kotak F2 tentunya. Yang ini kotak F sudut. Dan ini tadi itu resultan. Ini namanya resultan. Result F1, result F2. Untuk yang apanya, aksesnya dengan 0.
900. Grafik ini teknik grafik tadi. Oke, kita perjalankan, tidak ada masalah. Nah, kita coba masukkan 54, 58, dan ini contohnya 25 derajat. Hitung, berjalan dengan baik. Plotnya juga berjalan, kita reset. Nah, dia kembali seperti semula. Tombol exit juga lancar seperti semula. Jadi ini adalah semua kode-kode yang saya pelajari dan saya minta bantuan kepada yang lebih senior lagi. Jadi mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan. Sampai berjumpa di lain kesempatan dan kita coba tes kembali. Kita coba ya, sekali lagi 8 plotnya juga lancar, misalnya 125. Nah, memang ada sedikit masalah, saya juga masih bingung mengenai sudutnya. Kalau lihat 90 derajat, dia tidak menampakkan dua buah resultan, cuma satu. Jadi mungkin memang masih ada kesalahan, tapi kemampuan saya cuma sampai sini. Dan kira-kira beginilah proses pembuatan MATLAB, proses pengerjaan MATLAB untuk tugas pertama. Jadi sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan, dan memang manusia itu banyak salah, jadi mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.